Dengan banyaknya laptop gaming di pasaran yang harganya itu 10-12 jutaan, Asus akhirnya ikut bersaing dengan TUF gamingnya yang pakai Ryzen 5 7535HS. TUF Gaming A15 yang harganya 11 jutaan ini sebenarnya punya desain yang nggak jauh berbeda dengan SKU TUF yang di 15 juta sampai 20 jutaan. Bodinya terbuat dari plastik dengan surface bercorak brush yang jujur tekstur-tekstur yang ada di TUF ini lebih menambah corak gaming, dimana jadi unik tapi tetap estetik dan cantik lah kalau menurut kita. Hinge-nya ini masih belum cukup kuat, jadi laptopnya nggak bisa dibuka hanya dengan satu tangan. Monitornya udah Full HD 144Hz Adaptive Sync walaupun belum 100% sRGB. Keyboardnya sesuai dengan Asus TUF 15 inch pada umumnya dengan font yang mirip ROG, WASD Invisible, adanya RGB backlit, tapi bedanya di sini volume kontrol digabung dengan F1 dan F3 dan patch up patch down-nya itu juga tergabung dengan numpad. Touchpad-nya karena ini adalah barebone dari tahun-tahun lalu, ya ukurannya itu nggak terlalu besar dan masih ada physical button-nya. Overall, desainnya ini ya lumayan oke lah buat laptop gaming di budget segini. Bahkan mungkin dibanding sama yang 11 jutaan lain, ini yang paling oke ya. Walaupun ini adalah desain barebone dari TUF A15 dari tahun 2021. Build quality-nya juga tetap solid, apalagi udah military standard di harga segini. Buat konektivitasnya, di sebelah kanan hanya ada USB 3.2 Gen 1 dan Kensington Lock aja, sementara di bagian kirinya ada charging port, LAN port, Full HDMI port, dua lagi USB 3.2 Gen 1, dan ada juga USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan tidak ketinggalan ada audio combo jack. Buat spesifikasinya, laptop ini menggunakan AMD Ryzen 5 7535HS atau seri 7000 dengan arsitektur Zen 3 Plus. Prosesor ini punya 6 core 12 thread dan TDP-nya bisa berkisar antara 35 sampai 54 watt. RAM-nya di sini udah 16 GB DDR5 single channel yang bisa di-upgrade lagi sampai 64 GB. Buat storage, yang udah terisi ada 512 GB SSD PCIe Gen 4 X4, speednya ini cukup kenceng di 5000-an, dan buat yang mau upgrade masih ada lagi satu slot SSD PCIe Gen 4 yang kosong. Buat Cinebench, performa dari Ryzen 5 dengan Zen 3 Plus ini kita lihat masih di tengah-tengah dengan sebayanya. Dan buat konsistensinya sih kita lihat agak variatif sedikit namun masih stabil. Kalau di 3D Mark, performa GPU-nya kurang lebih standar untuk sebuah RTX 2050. Lalu sesuai dengan ekspektasi, karena ini menggunakan Ryzen, laptop ini juga punya performa yang not bad saat battery mode atau tidak dicolok. Kalau menurut 3D Mark sih, performanya masih ada sekitar 75% dari yang saat dicolok. Lalu gimana dengan performa gamingnya? Di game-game seperti Dota 2, dia bisa dimainin di 100 FPS saat base looking, CS2 juga bisa ratusan di very high, Genshin dan Starrel pun bisa 60 FPS di settingan mentok kanan, dan game AAA seperti Far Cry 6 juga bisa dapat 71 FPS. Lalu ini kan performa single channel nih, gimana kalau kita upgrade RAM-nya jadi 24 GB dual channel? Kalau secara 3D Mark, kita lihat nggak ada kenaikan yang terlalu berarti ya, mau di Firestrike ataupun Time Spy, namun ternyata di game-game seperti Dota 2 ataupun CS2, FPS-nya itu naik lumayan signifikan loh. Far Cry 6 juga naik lebih dari 10 FPS, jadi ini berarti banget buat kalian yang mau ngejar FPS tinggi di game, terutama di game-game kompetitif. Kalau buat rendering video, Ryzen 5-nya ini juga cukup kencang. Di video 4K 5 menitan dia bisa render di bawah 3 menit. Dan kalaupun H265 10-bit berdurasi 10 menitan, cukup di render dalam 9 menit aja. Pemakaian Blender pun laptop ini masih bisa, dan tentunya untuk hasil yang lebih kencang juga bisa menggunakan discrete GPU-nya yang sudah ada di dalam laptop ini. Buat pendinginannya, laptop ini menggunakan 2 fan dan 3 heat pipe. Suhu CPU-nya sih nggak terlalu panas saat full load karena mentok hanya di 84 derajat Celcius aja, dimana tim biru biasanya udah nyentuh 100 derajat. Dan CPU package powernya juga ada di kisaran 35 watt, sesuai lah dengan spesifikasi saat gaming. GPU-nya pun stabil di 65 derajat aja, dan suhu surface-nya juga paling panas itu hanya di 35 derajat di bagian backspace. Jadi masih oke banget laptop ini kalau mau dipakai gaming lama. Buat sebuah laptop gaming entry level, pengalaman memakai TUF Gaming A15 ini menurut gue adalah yang paling enak dibandingkan sama laptop gaming 11 jutaan yang lain.
Keyboardnya empuk, panel dari layarnya juga bisa terang, build quality dalemannya juga nggak kaleng-kaleng, dan speakernya ini yang paling baik dibandingkan laptop gaming seanteronya. Buat baterainya dia bisa tahan sekitar 4 jaman di penggunaan ringan, jadi masih lumrah lah buat laptop gaming di harga segini. Dan kalaupun mau bawa chargerannya kemana-mana, chargerannya ini hanya 150 watt dan beratnya itu masih enteng banget lah. Laptop ini sendiri sudah dibundling dengan backpack, Windows 11, dan Office Home and Student 2021, jadi udah paket lengkap, tinggal kurang mouse gaming aja paling. Jadi kita rekap dulu aja kali ya videonya untuk TUF Gaming dengan Ryzen 5 dan RTX 2050 ini. Kalau kata gua secara desain ini adalah yang paling unik karena dia itu punya tekstur, terus juga dia menambah sisi unik dan segi mewahnya itu di desain eksteriornya. Dan dibanding yang lain juga ini kayaknya yang build quality-nya itu paling solid. Dan kalau misalnya ditanya soal eksterior yang lainnya, spesifikasi eksteriornya ya maksudnya dia layarnya udah 144 Hz, ada adaptive sync, keyboardnya juga sudah RGB, dan ini bagus banget menurut gua keyboardnya, walaupun gua mungkin kurang suka dengan WASD-nya ya. Speakernya adalah yang paling bagus di antara yang lain, jadi gua bisa bilang ini secara eksterior Asus itu totalitas juga, walaupun ini termasuk laptop murah kali ya, gaming entry level lah. Nah kalau misalnya kita bilang performanya juga dia lumayan solid. Kalau kalian mau beli laptop ini dan belum mau upgrade, ini masih bagus. Tapi kalau misalnya mau upgrade lagi ke dual channel, itu juga lebih baik lagi. Jadi 16 GB dual channel tadi kita lihat performanya cukup signifikan ya. Dan kalau kalian mau upgrade storage-nya juga masih ada satu lagi slot PCIe SSD. Jadi masih bisa di-upgrade secara kencang juga. Tapi tetaplah ini adalah salah satu laptop yang kece buat dibeli. Jadi itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.